Menemani kesibukan Anda siang ini, Lintas Palembang Siang. kami temani dalam Lintas Palembang Siang. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Sesaat lagi Anda mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Disiarkan dari Jalan Radio nomor 2 Palembang. Apa kabar Anda pendengar? Pada kesempatan siang hari ini senang sekali saya Agrani Sihombing akan menemani Anda dalam dialog kerjasama RRI dan Kejaksaan Negeri Palembang. Kita akan berbicara tentang Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa pada kesempatan kali ini berbicara tentang peran jaksa pengacara negara dalam pemulihan aset ekonomi negara. Nah, untuk mengoptimalkan kualitas kerja, untuk mengamankan dan juga menyukseskan jalannya program pemulihan ekonomi nasional tentunya ya, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan di bidang perdata dan juga tata usaha negara adalah peningkatan kualitas dan juga profesionalisme Jaksa Pengacara Negara atau JPN untuk pemulihan ekonomi nasional. JPN diminta untuk proaktif melakukan pendampingan khususnya untuk refocusing anggaran penanganan COVID-19, pendampingan dan juga pemberian pendapat hukum yang harus berlandaskan pada profesionalisme dan juga prinsip kehati-hatian. Sementara itu di bidang pengawasan, di Jaksa Agung itu juga mengimbau JPN memberikan kontribusi positif
secara konsisten dan juga berkesinambungan dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan juga wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Ini agak asing mungkin didengar oleh pendengar ya dan juga masyarakat umum, tentang juga penegakan hukum yang bermanfaat dan juga terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan hukum yang dapat mendorong Indonesia segera pulih sebagaimana tujuan yang diharapkan oleh program pemerintah, yaitu pemulihan ekonomi nasional. Langsung saja, tidak perlu panjang-panjang karena kita akan ngobrol langsung bagaimana sebetulnya peran atau profesi jaksa yang kita hanya tahunya adalah identik dengan penanganan perkara pidana. Ternyata ada juga loh untuk untuk data dan yang lainnya. Saya pada kesempatan siang hari ini di studio sudah bersama dengan Kasubsi Pertimbangan Hukum Bidang Datun Kejari Palembang, Pak Satrio Dwi Putra SH. Pak Satrio, apa kabar? Baik, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Banyak kasus hukum, Pak? Lumayan. Lumayan. Jadi sudah biasa berbicara tentang hukum ini ya? Sudah biasa. Tapi nggak dihukum kan, Pak? Alhamdulillah enggak, Mbak. Baik, Pak Satrio juga didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara Kejari Palembang. Nah, ini yang menarik, Jaksa Pengacara Negara Kejari Palembang, Pak Sigit Subiantoro SH. Pak Sigit, apa kabar Pak Sigit? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, kabar baik ya Pak? Baik, Pak. Baik, kan agak asing kalau Jaksa Pengacara Negara Kejari Palembang. Kalau jaksa saja banyak yang dengar, pengacara saja banyak juga yang dengar ya Pak. Jaksa Pengacara Negara ini yang agak jarang, masih asing begitu kita dengar. Nanti Pak Sigit cerita ya, Jaksa Pengacara Negara ini apa, lalu juga kita akan berbicara tentang bagaimana pemulihan aset ataupun juga penyelamatan aset ekonomi negara. Saya coba terlebih dahulu ini ke Pak Satrio. Pak Satrio, profesi jaksa itu kan biasanya identik dengan penanganan perkara pidana. Apa yang bisa diperkenalkan kepada masyarakat ini kalau berbicara tentang bagaimana pemulihan ekonomi dan lain sebagainya? Baik. Memang jaksa itu sepengetahuan di masyarakat, Mbak ya, terkait dengan penanganan perkara pidana. Namun kami dari bidang Datun Kejaksaan Negeri Palembang, khususnya Kejaksaan Agung, jaksa itu juga dapat mewakili negara, Mbak, instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD, baik dalam atau di luar pengadilan dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Maksudnya di dalam dan di luar pengadilan itu ada yang namanya non litigasi dan litigasi. Oke. Begitu. Jadi bukan yang terkenal itu kan biasanya jaksa penuntut umum gitu. Ternyata ada juga jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara. Jadi kami dapat dibilang lah pengacara tapi khusus untuk pengacara tapi khusus pemerintahan. untuk negara begitu ya? Ya, tidak untuk masyarakat bukan yang kayak begitu Mbak. Kita bisa mewakili pemerintah. Oke. Begitu. Baik. Tadi kan Pak Satrio menyebutkan di dalam dan di luar. Iya. Tahunya selama ini di dalam pengadilan saja. Iya. Tadi ada non litigasi dan juga litigasi. Litigasi. Bisa dijelasin Pak? Sebagai contoh aja Mbak, kita tarik langsung. Contohnya seperti kita ada sama BPJS begitu Mbak. Ada beberapa badan usaha yang belum membayar, misalnya BPJS Kesehatan terkait pegawainya. Maka di situ Kejaksaan Negeri, kami dari Datun Kejaksaan Negeri Palembang ada MOU dengan BPJS Kesehatan. Dari sana nanti BPJS bisa meminta bantuan kami. Nanti diterbitkanlah surat kuasa khusus untuk pendampingannya Mbak. Misalnya nanti ada beberapa perusahaan yang menunggak pembayaran, maka kami SKK non litigasi terlebih dahulu biasanya. Jadi badan usaha itu kami panggil dan kami bantu untuk menyelesaikan masalah. Bukan kita bantu bayar ya, tapi kita membantu BPJS untuk penagihannya. Begitu. Itu non litigasi. Itu untuk non litigasi. Membantu mereka untuk menyelesaikan apa ya, sebagai pendamping begitu ya? Pendamping dari BPJS-nya maksudnya gitu. Mirip ya pengacara ya Pak? Iya, mirip pengacara. Oke, memang, Mbak. mendampingi mereka untuk menjadi jembatan Iya, gitu ya. Lebih iya. tepatnya begitu ya untuk Iya, menjelaskan kepada membantu masyarakat. menagih yang kepada badan usaha Badan yang usaha. menunggak itu. Itu non litigasi. Itu untuk non litigasi. Nah, kalau litigasinya? Kalau untuk litigasi ya kita menggugat ke pengadilan biasanya. Kalau sudah berapa kali dipanggil terus tidak tercapai kesepakatan pembayaran, nah biasanya kita tetap balik lagi ke misalnya ini dalam hal ini BPJS, tetap balik lagi ke klien kita gitu. Jadi kalau mereka mau menggugat
secara litigasi, maka akan diterbitkan SKK baru dan itu ada gugatan litigasi, maka kita akan menggugat ke pengadilan secara perdata. Itu perbedaannya ya Pak ya, Iya. antara non litigasi dengan litigasi. Litigasi di pengadilan. Di pengadilan, baik. Kalau non itu, tapi yang utama kan memang Non litigasi dulu. non litigasi Iya. terlebih dahulu. Terutama itu adalah supaya tidak sampai, itu kan kalau perkara itu biasanya ranah hukum itu yang terakhir begitu ya. Iya. Kalau bisa damai begitu kan. Karena kan selama bisa dikomunikasikan dengan baik, ya kita komunikasikan dengan baik terlebih dahulu, gitu. Baik. Nah, kita mulai ke profesinya nanti ke Pak Sigit ini. Saya undang terlebih dahulu pendengar untuk bergabung. Nanti Anda bisa ikut bergabung pendengar, kami akan buka di kesempatan sesinya nanti di 0711369977 ataupun juga melalui line WhatsApp kami di 0821 79279090. Sekali lagi di line telepon 0711369977 dan juga di line WhatsApp 082179279090. Saya ke Pak Sigit yang agak jarang didengar orang. Tadi seperti yang saya ungkapkan, kalau jaksa JPU, jaksa penuntut umum itu hal biasa Pak. Jaksa pengacara negara ini Pak. Bisa dijelaskan Pak? Jadi jaksa ini kan mempunyai fungsi dan peranan. Secara garis besar yang pertama adalah sebagai jaksa penuntut umum yang tadi sudah diutarakan dan kita semua juga sudah paham bahwa jaksa melakukan penuntutan di persidangan. Kemudian tugas kedua adalah jaksa sebagai penyidik. Ini juga kita banyak yang sudah paham bahwa jaksa ada melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus atau tindak pidana tertentu, misalnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Di sini jaksa berperan sebagai jaksa penyidik. Yang ketiga juga jaksa selaku eksekutor atau pelaksana putusan pengadilan. Setelah kasus inkrah atau berkekuatan hukum tetap, jaksa melaksanakan eksekusi terhadap terdakwa. Yang kemudian setelah dieksekusi statusnya berubah menjadi terpidana. Ini 3 tugas yang cukup sudah familiar di masyarakat. Namun tugas keempat ini yang mungkin agak sedikit Kurang terkenal yaitu jaksa belum pengacara. ngartis Pak. Jaksa pengacara negara. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Satrio bahwa jaksa pengacara negara ini adalah jaksa yang berperan sebagai pengacara. Bedanya dengan pengacara yang biasa di masyarakat kenal, kalau pengacara mereka mendampingi semua, sedangkan jaksa pengacara negara hanya mendampingi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, instansi pemerintah baik itu pusat maupun daerah. Dan jaksa pengacara negara juga tidak bisa mendampingi secara personal, perorangan. Kita mendampingi institusi, mendampingi badan hukum pemerintah. Itu Mbak. Baik, mendampingi badan hukum pemerintah. Saya kalau boleh pinjam ini kata-katanya dari Pak Jaksa Agung yang mengatakan bahwa pada saat ini salah satu sumber kerugian negara itu adalah kehilangan barang milik negara ataupun kehilangan penguasaan atas aset negara. Kondisi ini seharusnya menjadi tantangan dan menjadi salah satu fokus bidang perdata dan tata usaha negara atau Datun. Ini tadi ya, di bidang Pak Satrio ini ya, untuk mengurangi potensi terjadinya kerugian dimaksud. Salah satu faktor penyebab adalah lemahnya pengawasan dalam pengelolaan aset, khususnya yang dikerjakan atau dikerjasamakan dengan pihak lain, seperti misalnya telah berakhirnya masa sewa, masa pinjam pakai, masa kerja sama pemanfaatan, masa bangunan guna serah atau build operation transfer, atau masa kerjasama penyediaan infrastruktur yang telah berakhir namun tetap dikuasai oleh pihak lain. Sehingga negara pun maupun daerah kesulitan untuk kembali menguasai aset tersebut. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kerugian negara atau daerah yang timbul ataupun potensi pendapatan negara daerah yang hilang dikarenakan penguasaan aset oleh pihak lain secara ilegal. Ini kan jelas dan clear. Saya ingin tahu juga Pak, kalau data di Palembang, bagaimana ya Pak? Untuk di Palembang. Oke, Pak Sigit. Untuk aset-aset kita juga ada MOU dengan Wali Kota Palembang. Untuk aset khususnya Kota Palembang ini didampingi oleh jaksa pengacara negara. Jadi aset yang selama ini dikuasai oleh pihak luar ini dimaksimalkan untuk ditarik kembali sehingga nanti asetnya ini bisa dikuasai oleh pemerintah daerah, dan dengan dikuasainya aset ini akan ada pendapatan daerah
yang masuk melalui aset ini. Mungkin ada sedikit pengalaman bahwa salah satu gedung di Jalan Veteran ini sampai dengan sekarang masih dikuasai oleh pihak luar, Pihak lain, swasta lain. gitu ya. Oke. Nah, untuk menarik aset ini, kita melakukan upaya. Pertama adalah non-litigasi. Non-litigasi bisa dilakukan seperti tadi juga sudah dijelaskan Pak Satrio, di luar persidangan. Kita Pendampingan. mediasi, kita undang, kita mediasi kedua belah pihak. Bisa tidak ini aset balik lagi ke pemerintah daerah. Tapi kalau misalnya nanti tidak bisa, kita akan lakukan gugatan secara litigasi, akan kita gugat di persidangan, di pengadilan. Oke, itu kan sudah terjadi. Jadi ada kerjasama yang terjadi beberapa tahun yang lalu begitu. Nah, ini yang sudah terjadi. Kalau sebelum terjadi itu bisa tidak Pak didampingi Pak? Atau hanya ketika ada masalah saja baru didampingi ya Pak? Untuk pendampingan kini kita bisa dari awal. Oh, dari awal bisa? Dari awal bisa. Misalnya belum terjadi kerjasama ini? Iya, misalkan ini pemerintah daerah ada aset dan akan disewakan ke pihak swasta. Dalam menyusun draft kontrak atau perjanjian sewa menyewa ini bisa kita bantu Mbak, sehingga dalam draft kontraknya ini tidak terjadi kesalahan dalam bidang hukum. Itu ya fungsinya, bisa juga didampingi begitu ya Pak. Apakah selama ini sudah cukup diketahui oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan juga instansi tentang masalah ini? Kalau untuk di instansi pemerintahan Mbak, sebenarnya sudah banyak yang tahu juga. Tapi biasanya itu kalau ada bermasalah Baru datang. begitu. Jadi untuk pendampingan di awal itu masih kurang ya Pak? Biasanya di awal masih ada sih beberapa yang dalam hal ini ada pembangunan beberapa kantor camat atau lurah. Oke, begitu. Itu bisa didampingi. Bisa dari awal kita dampingi gitu. Ada nilai kontrak Pak kalau untuk minta pendampingan itu? Misalnya nilai minimal sekian baru boleh didampingi atau? Oh, enggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi sekecil apapun kalau memang perlu pendampingan. Iya. Dan pendampingan dari kami pun gratis, Mbak. Tidak ada dipungut biaya. Begitu. Mulai dari awal. Mulai dari awal. Mulai dari awal ya Pak. Baik. Nah di tahun 2022 kita ingin tahu juga bagaimana untuk tahun 2002 pendampingan di awal ada yang meminta Pak di tahun 2022 ini? Tahun 2022 kita masih ini ada SKK non litigasi dari BPJS kemarin, ini lagi jalan di BPJS Ketenagakerjaan. Oh, Ketenagakerjaan. Iya, dan dalam waktu dekat ini ada dari BPPD Kota Palembang juga. Terus tahun ini yaitu pendampingan pembangunan kantor camat. Oh, camat. Nah itu yang menarik ya di awal ya minta Ya, pendampingan. di awal. Tapi kalau yang dua kasus yang terakhir tadi disebutkan itu antara BPJS dan BPBD ya kalau saya nggak. BPBD. Ya BPBD itu adalah sudah bermasalah. Bukan bermasalah pada dasarnya Mbak. Kalau yang untuk BPJS dan BPBD itu ada beberapa, kalau di BPBD itu ada wajib pajak yang menunggak gitu. Kalau yang di BPJS itu badan usaha yang belum melakukan pembayaran iuran ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan. Iya, Baik. maka kita dapat membantu, tapi dengan surat kuasa dari yang terkait instansinya. Saya nanti akan tanya bagaimana progresnya. Tapi saya ingin tahu terlebih dahulu sejauh ini yang menyelamatkan aset negara sudah berapa banyak Pak di tahun 2022? Untuk capaian kinerja bidang Datun Kejaksaan Negeri Palembang tahun 2022 sampai dengan sekarang yang sudah berhasil kita selamatkan sejumlah 5.666.466.227 rupiah. 5M banyak ya uang negara yang diselamatkan ya Pak? Iya Mbak. Baik, itu biasanya kasus-kasusnya apa ini Pak? Penyelamatan aset atau masalah hutang piutang? Jadi ini ada perkara litigasi, perkara yang di persidangan. Sudah dituntut begitu ya? Bukan dituntut, digugat Mbak. Oh, sudah iya betul. Jadi Oke. antara kita digugat atau kita yang menggugat, ini sejumlah 2 kasus dan kita berhasil menang sampai dengan tingkat kasasi. Jadi tingkat kasasi ini sudah berkekuatan hukum tetap. Berarti bisa sampai langsung ke dieksekusi sampai ke Mahkamah Agung. sampai Mbak. ke Mahkamah Agung.
Ini pendampingannya juga sampai ke Mahkamah Agung, pengacara negaranya juga sampai ke Jakarta. Sampai ke Mahkamah Agung. Atau Mbak, diserahkan ke tidak? Kalau untuk perkara yang disidangkan di Mahkamah Agung, kita sini cukup melalui pengadilan negeri, nanti pengadilan negeri yang mengirimkan ke pengadilan tinggi atau dikirimkan ke Mahkamah Agung. Oh, Agung. Oh, begitu ya Pak. Tapi tetap dipantau. Iya, tetap kita berkasnya kita siapkan dari sini. Apa kasusnya Pak? Misalnya ini bisa berikan contoh. Salah satu kasus yang sampai kasasi tinggi sekali ya. Jadi salah satu kasus yang sampai kasasi mungkin saya bisa cerita dari awal. Kemarin kita ada melakukan MOU dengan PUPR Kota Palembang. PUPR Kota Palembang melaksanakan kegiatan pembangunan jalan. Pada kegiatan pembangunan jalan ini setelah selesai, ternyata tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan tersebut di ujungnya ini diklaim oleh masyarakat bahwa ini punya dia, bukan tanah aset pemerintah kota. Setelah kita melakukan mediasi tidak tercapai kata sepakat, kemudian mereka melakukan gugatan terhadap PUPR di persidangan. Kita mendampingi PUPR dan untuk tingkat pengadilan negeri kita bisa membuktikan bahwa ini lahan atau tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan ini bukan milik si orang yang menggugat. Sampai dengan pengadilan negeri kemudian mereka naik lagi ke tingkat pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi kita juga bisa menang. Dia naik lagi sampai ke Mahkamah Agung, kita ikuti sampai Mahkamah Agung, kita juga tetap menang. Setelah sampai dengan Mahkamah Agung sekarang, berarti ini sudah berkekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum lain bagi mereka untuk mengklaim bahwa ini tanah punya mereka. Berarti ini jalan bisa digunakan oleh masyarakat. Nilai gugatan mereka minta ganti rugi sama pemerintah kota 3 miliar kalau tidak salah ya. Nah, nilai 3 miliar inilah yang kita hitung sebagai penyelamatan keuangan negara. Oh, begitu. Yang seharusnya negara bayarkan 3 miliar, tapi karena kita berhasil membuktikan bahwa ini bukan tanah dia, jadi negara tidak perlu mengeluarkan uang 3 miliar. Baik, oke, baik. Pak Sigit ini lugas sekali ya menjelaskannya. Sepertinya memang jadi pengacaranya dari awal ya Pak? Iya. Sudah biasa. Jadi sudah tahu permasalahannya begitu ya, sudah hafal dengan biasa. Jadi tidak serta-merta yang namanya aset yang diselamatkan itu adalah uang yang disetorkan, seperti misalnya bentuk penerimaan negara bukan pajak, bukan begitu ya Pak ya, bukan PNBP saja, tapi ada misalnya yang diselamatkan yang harusnya keluar tidak jadi keluar sesuai dengan gugatan. Iya, begitu. Dengan kata lain berpotensi. Oke, uang negara tadi harusnya keluar, jadi tidak jadi. Baik. Kita coba undang pendengar ya di line telepon. Pendengar kan Anda bisa ikut bergabung bersama kami, silakan di 0711369977 melalui line WhatsApp di 082179279090. Sekali lagi 082179279090. Saya bersama dengan Pak Satrio Dwi Putra, Kasubsi Pertimbangan Hukum Bidang Datun Kejari Palembang, dan juga Jaksa Pengacara Negara Kejari Palembang Pak Sigit Subiantoro. Baik, perjuangannya pasti luar biasa ini kalau misalnya sampai ke ke Mahkamah Agung saja sudah selesai begitu ya. Saya ingin tahu juga ada tidak hambatan di lapangan Pak ketika menangani kasus-kasus seperti ini yang bergugat yang menjadi seorang pengacara negara? Hambatan tentunya ada ya Mbak ya. Tapi kita selaku pengacara negara, kita kan melaksanakan tugas yang dibebankan sama negara. Jadi kita juga tidak sendirian, kita dalam melaksanakan tugas juga bisa minta bantuan sama aparat keamanan, teman-teman polisi. Misalnya kemarin pada saat sidang lapangan, ini kan berpotensi terjadi keributan antara masyarakat yang mendukung pihak yang mengklaim memiliki lahan dengan kita minta bantuan sama teman-teman yang ada di kepolisian untuk mendampingi kita sehingga tidak terjadi keributan. Tidak pernah mendengar ya, kalau saya tidak pernah mendengar yang namanya sidang di lapangan begitu ya. Ini bisa cerita sedikit ya Pak, persidangannya bentuknya apakah berbeda dengan persidangan pada umumnya? Jadi mungkin
persidangan lapangan atau yang sering dikenal dengan PS ini adalah bagian dari persidangan, Mbak. Jadi tahapan-tahapan dalam sidang ini kan salah satunya adalah sidang lapangan. Tujuan dari sidang lapangan adalah agar bisa dilihat secara langsung lokasi di lapangan. Sebelah kanan berbatasan dengan siapa, sebelah kiri berbatasan dengan siapa, untuk kemudian dicocokkan dengan data. Begitu. Iya. Jadi dalam perkaranya sendiri pasti ada yang seperti ini. Ada, Mbak. Ada ya, Pak? Iya. Baik, ada catatan sedikit ini bagaimana kalau pinjam bahasa luar itu bagaimana sepak terjangnya ini ya dari Kejari Palembang. Misalnya tahun 2020 melakukan pendampingan hukum dalam pembuatan peraturan wali kota mengenai PSBB ya, Pak. Ini pernah dilakukan ya, betul ya, Pak Satrio ya. Betul. Lalu melakukan pendampingan hukum PDAM Tirta Musi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan demi tersedianya air bersih untuk warga kota Palembang. Ini maksudnya bagaimana, Pak? Ada yang menuntut atau bagaimana? Pendampingan saja ini? Yang mana? Yang PDAM Tirta Musi. Itu yang PDAM itu ada pembangunan Itu pengadaan tawas. pengadaan Oh, tawas. pengadaan Terus ada tawas. pembangunan apa? Pembangunan dermaga intake. Dermaga intake, betul. Jadi dari situ, dari yang pembangunan dermaga intake tadi itu, jadi itu untuk produksi air bersih, Fisik. gitu, Mbak. Pendampingan ini ya? Iya, itu pendampingan pembangunan ininya. Pembangunannya. Iya, pembangunannya. Oke, ini ada lagi menarik, pendampingan hukum berupa legal opinion dalam percepatan pengambil alihan beberapa aset milik Kota Palembang. Ini kalau legal opinion maksudnya? Nah, jadi kalau legal opinion ini, Mbak, biasanya ini kan daripada Dinas BPKAD itu. Jadi dari Dinas BPKAD menyampaikan permasalahannya, bagaimana diceritakan misalnya permasalahannya apa, dan kami selaku jaksa pengacara negara dapat memberikan legal opinion, pendapat hukum kami terkait permasalahan tersebut kepada yang si pemohonnya. Dalam hal ini kan pada poin 3 ini BPKAD. Jadi memberikan pandangan Pendapat hukum. Pendapat hukum begitu tentang sesuatu yang sudah dikerjakan. Tentang sesuatu apa yang menjadi masalahnya. Oh, yang menjadi masalahnya. Jadi kan nanti berkonsultasi terlebih dahulu dan memasukkan permohonannya secara tertulis dan apa permasalahannya, maka kami selaku jaksa pengacara negara mengeluarkan legal opinion, terkait permasalahan yang dihadapi lembaga pemerintahan tersebut. Oke, nah yang menarik itu adalah Dinas PUPR. Ini apakah sama ya? Sepertinya berbeda ya, seperti yang diceritakan Pak Sigit tadi. Dinas PUPR Kota Palembang melakukan beberapa pendampingan hukum pada beberapa kegiatan dan bantuan hukum non-litigasi berupa penagihan atas temuan BPKRI tahun 2018, 19, 2020, serta untuk penagihan ini sendiri mendapat piagam penghargaan dari Kepala Dinas PUPR. Wah, karena sudah berhasil melakukan pemulihan keuangan negara sejumlah 2 miliar. Menarik ini, Pak. Ini beda dengan yang tadi, Mbak. Jadi ini beda. Beda dengan yang tadi kita ceritakan. Cerita tadi ya. Kalau yang tadi kan kita mendampingi sampai dengan persidangan di Mahkamah Agung. Kalau yang ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di PUPR yang dilakukan oleh pihak ketiga, namun terdapat kelebihan bayar. Misalnya pembangunan jalan dengan nilai kontrak 5 miliar sudah 100%, kemudian PUPR membayarkan 5 miliar tadi misalnya ya kan. Dah setelah kegiatan selesai dan diserah terimakan, pada akhir tahun ini BPK melakukan pemeriksaan. Ternyata diketemukan kelebihan bayar, bahwa nilai fisiknya itu tidak seharusnya dibayar 100%. Ada nilai volume dari kegiatan yang kurang dikerjakan. Nah, ini uang harus kita kembalikan ke negara, Mbak. Ini uang harus masuk lagi ke kas negara. Disitulah kita selaku jaksa pengacara negara berperan untuk membantu PUPR menagih. Tapi bukan sebagai debt collector ya. Menagih ini loh. Beda-beda ya, harus diperbedakan ya. Ya, kita ini menagih keuangan negara gitu loh. Ya ada kelebihan bayar, negara lebih bayar sama kegiatan yang kamu kerjakan. Kita tagih. Setelah kita tagih, kalau mereka
bersedia mengembalikan kooperatif, berarti kan keuangan negara pulih nih, Aman ini. aman. Tapi ada juga yang bandel. Misalnya Udah mereka, kepake Pak. oh iya, misalnya Pak udah kepake uangnya nggak ada Itu lagi. gimana Pak caranya gitu kan? Nah, jadi caranya gini ya, kita serahkan ke teman-teman yang dipidana khusus, jaksa penyidik tadi, karena ini kan bisa dipandang sebagai suatu perbuatan apa ya, tidak pidana korupsi. Oke. Ini kan diatur Mbak, jangka waktunya dari hasil temuan BPK sampai dengan pengembalian 40 hari ya kalau nggak salah, atau berapa hari. Ketika lewat 40 hari, ini sudah bisa dipidana. Meskipun yang mengatakan, wah kan nggak salah saya Pak. Yang bayar kan Bapak yang lebihan bayar, gimana ini Pak? Ya tapi nilai fisiknya kan kurang yang dia bangun. Tetap ya. Iya, Ada negara hal yang membayar 10.000 untuk 10 permen. Ternyata yang ada cuma 8 permen. Berarti sisa kurang 2 dong. Ini harus dikembalikan. Tetap. Kalau tidak mau mengembalikan, ya kita limpahkan ke teman-teman kita jaksa penyidik tadi. Nah, dengan kasus seperti ini ada kesulitan tidak Pak di lapangan? Biasanya kasus-kasus yang begini. Alhamdulillah sampai sekarang biasanya kalau inilah Mbak, salah satu keuntungan menggunakan jaksa pengacara negara. Satu sisi kita berperan sebagai pengacara, tapi jaksanya tidak hilang. Oke, jadi ada tuntutannya ya? Bukan ada tuntutan, jadi mereka gini mikir, oh kalau saya sudah dipanggil sama jaksa pengacara negara, saya tidak memenuhi kewajiban saya terhadap negara, masuk saya. Takut ya Pak ya? Baik, luar biasa sekali nih Pak Sigit ini, sampai udah hafal bagaimana tahu jalan persidangan. Ini semuanya ada berapa banyak sih Pak timnya, apa jangan-jangan Pak Sigit semua ini menyelesaikan kasus ini Pak? Pak Satrio. Kalau tim di Datun sendiri Mbak, ada Kasidatun, ada Kasubsi Pertimbangan Hukum saya sendiri, ada Kasubsi Perdata Dantun Ibu Silviani Margareta, dan jaksa pengacara negaranya ada tiga. Nggak banyak-banyak ya Pak? Ada sekitar 6 staf yang ada di bidang Oke, data. dibantu tentunya ya, Dibantu. tentu dengan timnya. Baik, adakah misalnya permasalahan yang membutuhkan energi yang lebih besar ini biasanya dalam penyelesaiannya nih? Bisa diceritain nih Pak Satrio. Butuh energi yang lebih besar sebenarnya kan kayak gini Mbak. Kalau butuh energi yang lebih besar itu lebih ke litigasi sih. Litigasi. Iya. Itu tapi yang lebih besar ya lebih besar masalahnya. jelas. Kalau untuk yang non litigasi ya kita masih mengundang orang untuk datang ke kantor biasanya, terus kita terkait apa yang permasalahannya ya kita selesaikan. Kalau itu sih tidak terlalu ini Mbak ya. Nggak terlalu berat. Nggak terlalu berat. Paling yang ada ya suka dukanya ada. Yang kalau yang non litigasi itu ya ada juga yang datang bawa bisa dibilang preman lah gitu. Oh gitu. Agak ngegas gitu Mbak. Yang dihadapinya seperti itu ya Pak? Ada yang seperti itu. Ya tapi ya kita hadapi saja. Nggak ada masalah. Oke, tapi tidak pernah mengalami intimidasi di lapangan. Intimidasi Kekerasan secara fisik. Sebenarnya kalau intimidasi tidak, tapi lebih ke nada bicaranya aja yang agak nyolot gitu kan biasa kalau. Tapi tadi ya Pak Sigit tadi singgung juga intimidasi di lapangan pernah lah ya pasti itu ya. Kalau untuk Bawa pasukan, bukan bawa apa ya, anggota gitu ya. Kalau itu biasanya yang terjadi pas waktu pemeriksaan setempat, itu terkait sidang perdata. Waktu pemeriksaan setempat misalnya mendatangi lokasi yang menjadi sengketa, ya biasanya para pihak yang bersengketa ini ya udah siap masing-masing Mbak biasanya. Gitu, apa bawa beberapa orang begitu. Baik, kita tahan sebentar. Saya akan undang pendengar untuk bergabung bersama kita pada kesempatan pagi hari ini. Pendengar di line telepon kami 0711369977 ataupun di line WhatsApp di 082179279090. Di line telepon ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat siang Mbak. Siang, dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Mbak Lina Jakabaring. Mbak Lina di Jakabaring. Silakan Mbak Lina. Ya, selamat siang Pak. Siang Mbak. Ya, saya mau mengenai pendampingan hukum tadi. Kebetulan saya ini kerja di institusi. Ya, yang saya ingin tanyakan, kami ini kan pengen ada kerjasama dengan provider tower, ya Pak ya. Iya. Nah, itu gimana pendampingan hukum, terutama untuk PKS-nya. Kadang-kadang kita ini secara hukum atau bahasa hukumnya itu kurang mengerti, Pak. Apakah bisa saya
menghubungi dari Kejaksaan Negeri Palembang untuk didampingi pendampingan hukumnya. Karena biasanya kan provider ini kan agak lama kerjasamanya Pak, sekitar 3 sampai 5 tahun. Nah, itu pertama. Kedua, kalau seandainya saya mengajukan itu apa syarat-syaratnya atau gimana caranya, prosedurnya Pak? Oke. Kedua, apakah ada biaya untuk pendampingan hukum? Paling enggak kan dari dimasuki di perjanjian atau di luar itu untuk kalau misalnya ada pendampingan hukum itu biayanya Pak. Baik. Ya, mungkin itu saja. Ibu, oke, terima kasih. Waalaikumsalam, Ibu Lina yang ada di Cakabaring. Yang pertama itu bagaimana caranya untuk menghubungi bapak-bapak ini. Yang kedua itu adalah syarat dan ketiga biaya pendampingan hukum ada atau tidak Pak? Jadi kalau untuk menghubungi kita ya silahkan datang ke kantor Kejaksaan Negeri Palembang yang kebetulan lokasinya juga di Cakabaring. Bisa datang ke sana, bisa ketemu kita dari bidang datun dan bisa berkonsultasi terlebih dahulu. Jadi yang dicari bidang datun gitu ya Pak? Bidang datun, betul. Bisa berkonsultasi dengan kita terlebih dahulu terkait permasalahan apa yang dihadapi. Untuk langkah selanjutnya baru kita ambil langkah atau kita melakukan pendampingan bisa, tapi dari pihak yang ingin didampingi memasukkan permohonan terlebih dahulu begitu. Dan memasukkan permohonan dahulu dan disertakan dengan ya permasalahan apa yang dihadapi gitu. Oke. Begitu. Terus yang terpenting itu harus dari instansi pemerintah. Tadi Ibu dari instansi pemerintah juga kalau nggak salah. Nah itu yang langkah awalnya yang harus ditempuh. Kalau untuk biaya, kalau dari Datun sendiri kami kalau melakukan pendampingan itu tidak ada biaya Mbak, tadi seperti sudah kita bahas itu gratis. Gratis. Benar. Baik, syarat-syaratnya itu tadi ya harus dilihat dulu permasalahannya baru mengetahui syaratnya. Permasalahannya apa, bagaimana ya Mbak Lina tadi bisa konsultasi dulu dengan kita. Nah nanti baru kita ambil langkah ke depannya. Apakah ini kita buat analisa begitu Mbak. Kita buat telaahan terlebih dahulu berdasarkan nanti permohonan dari calon kliennya itu. Begitu. Kalau itu kan tadi kalau bahasanya Mbak Lina saya pinjam, pendampingan hukum itu masuk ke ranah mana ya Pak untuk tugas JPN? Kan ada tugas JPN itu bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, nggak mungkin ini, atau tindakan hukum lain enggak kan? Yang mana ya masuknya Pak kalau untuk pendampingan hukum dari tugas jaksa pengacara negara? Masuk ke pelayanan hukum Mbak. Pelayanan hukum. Jadi sepertinya Mbak Lina ini betul tidak sih kayak opinion legal opinion bukan? Berbeda. Makanya sekarang kan kita harus tahu dulu masalahnya, tahu dulu ya. Permasalahannya begitu. Apa yang mau Mbak Lina inginkan itu apa? Kan kita harus tahu dulu Mbak. Sebelum kita bisa ambil langkah lebih lanjut. Begitu. Baik. Jadi harus diketahui dulu yang mana poinnya. Dilihat dulu masalahnya. Iya betul. Nah Pak, di selama masa pandemi ini 2 tahun terakhir, apakah dengan masa pandemi juga menyebabkan kinerja menurun? Oke Pak Satrio. Ya. Kalau di masa pandemi ini kinerja menurun sih tidak ada ya Mbak ya. Ya kami selaku jaksa pengacara negara tetap melayani seperti biasa, tidak ada perubahan, malah lebih meningkat sih. Oh iya? Iya, karena kan dari misalnya nih kayak BPJS masalah penagihan itu kan di masa pandemi ini lebih meningkat karena ada beberapa badan usaha yang menunggak dengan kondisi. Kita dengan kondisi pandemi ini gitu. Begitu Mbak. Malah justru meningkat gitu ya. Tapi jangan berharap pandemi terus ya Pak. Oh tidak. Baik. Nah kalau untuk di masalah COVID ataupun di masa pandemi COVID-19 ini, apakah ada yang sudah meminta pendampingan hukum, Pak? Yang berkaitan dengan COVID? Yang berkaitan dengan COVID? Kan pada beberapa waktu yang lalu itu pemerintah mengingatkan untuk kejaksaan itu juga melakukan pendampingan. Jadi pada saat kemarin sedang rame-ramenya COVID ya Mbak ya, itu kan instruksi dari pusat. Ini ada PSBB, segala macam yang seperti itu. Itu dari pusat diteruskan ke daerah. Kemudian daerah menyusun perda. Dalam menyusun perda ini tentunya pihak pemerintah kota meminta pendapat
sama aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang dimintakan pendapat ini tentunya jaksa pengacara negara, agar nanti perda yang disusun tidak menyalahi aturan atau ketentuan atau bertabrakan dengan peraturan lain. Peraturan lain. Ada tidak sih Pak yang pernah menuntut PSBB? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Kebetulan tidak ada ya, karena sudah didampingin begitu ya. Sudah didampingi karena memang PSBB-nya memang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, sudah sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, jadi tidak bertabrakan. Jadi apa yang mau dituntut, apa yang mau digugat? Ingin tahu juga ini, kalau misalnya ketika ada masyarakat yang menuntut sebuah institusi, instansi ataupun juga BUMN dan BUMD, itu pernah juga ada yang meminta bantuan ke bukan masyarakatnya ya, tapi instansi atau BUMN atau BUMD itu pernah ada kasus seperti itu yang menuntut masyarakat? Kalau tadi PUPR tadi, ya, salah satunya tadi kan masyarakatnya mengklaim memiliki lahan yang dipergunakan untuk pembangunan jalan tadi. Jadi PUPR-nya itu karena ada tuntutan maka meminta ada pendampingan. Ada gugatan maka minta pendampingan. Karena memang dari awal mereka sudah ada MOU sama kita, Mbak. Oh, dari awal memang sudah ada. Jadi kemudian ketika di tengah jalan ketemu begitu ya. Iya, dari MOU itu ketika mereka ada permasalahan diterbitkanlah SKK, surat kuasa khusus. Jadi MOU ini berlaku selama 2 tahun. Selama 2 tahun ketika instansi pemerintah atau BUMN atau BUMD yang kita dampingi ada masalah, maka diterbitkanlah SKK, surat kuasa khusus untuk permasalahan yang dihadapi tersebut. Oke, kita tahan sebentar Pak, kita coba angkat penelpon kembali. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak. Siang, dengan siapa di mana Ibu? Ya, ini dengan Desta di Kenten Mbak. Ibu Desta di Kenten, silakan Bu Desta. Iya. Selamat siang Bapak narasumber. Selamat siang Bu. Iya, saya Desta dari Kenten Pak. Iya. Seorang ibu rumah tangga. Ingin bertanya sedikit kepada Bapak narasumber nih Pak. Iya Bu. Iya, yang ingin saya tanyakan nih Pak. Saya seorang ibu rumah tangga yang ada usaha begitu Pak ya. Iya. Nah, tadi saya menyimak bahwa Bapak mengatakan masa pandemi. Jadi memang kami rasakan pandemi itu Pak sebagai pengusaha, ya bergejolaknya ekonomi begitu ya Pak ya. Nah, jadi begini Pak, kita ini ada permasalahan tersandung masalah hutang piutang seperti itu Pak ya, yang boleh dikatakan apa ya Pak ya, yang tidak dibayar begitu Pak ya. Nah, ini bagaimana Pak? Saya apakah bisa mengadukan masalah ini kepada jaksa atau kepada saya memakai pengacara dari kejaksaan begitu Pak, itu ingin saya tanyakan karena saya menyimak saya menyimak tidak dari awal Pak, tapi yang saya ambil tadi peran jaksa pengacara negara. Nah, apakah kasus saya ini bisa dikaitkan dengan masalah kerugian juga. Itu saja ya Bu Desta. Oke, jadi terima kasih. kasih. Saya tanyakan, apakah saya dapat memakai jaksa pengacara itu Pak? Oke, terima kasih Bu Desta yang ada di Kenten. Selamat siang Bu Desta yang ada di Kenten. Di line WhatsApp boleh Anda bergabung juga bersama kami ya di 0821 7927 9090. Bu Desta yang ada di Kenten. Tapi tadi jelas ya Pak, bahwa ini hanya untuk negara, lembaga BUMN, BUMD dan lembaga pemerintahan dan lembaga negara. Lembaga pemerintahan. Tapi kalau misalnya masyarakat boleh juga mengadu ke kepolisian. Silakan. Kalau untuk urusan hutang piutang, begitu. Kalau untuk dari kami bidang datun ya kami cuma bisa mewakili dari lembaga pemerintahan. Oke, itu ya Bu Desta yang ada di Kenten, bahwa memang namanya juga negara ya Pak. Oke, silakan Pak Sigit. Jadi Ibu Desta yang di Kenten, di Kejaksaan Negeri Palembang kita juga ada pelayanan hukum. Ibu Desta juga bisa menceritakan permasalahan hukumnya kepada kami selaku jaksa pengacara negara. Nanti kami mungkin akan memberi saran langkah-langkah apa yang bisa Ibu Desta lakukan. Misalnya kalau memang ini ada hubungannya dengan tindak pidana umum, mungkin Ibu Desta bisa melapor ke polisi. Atau ini adalah perdata murni
nanti Bu Desta bisa Diarahkan gitu. diarahkan ke pengacara yang bisa mendampingi, bukan jaksa pengacara negara Ya, seperti oke. itu Bu. Keren juga ya kalau bertemu dengan jaksa seperti Pak Sigit ya. Silakan datang Bapak Ibu, nanti kami tinggal itu tadi kan ya. memang tugasnya juga seperti itu ya Pak ya. Kalau kejaksaan Pelayanan masyarakat. pelayanan masyarakat. Jadi silakan datang, tapi nanti akan kami berikan masukan gitu ya Pak ya. Mau masukan saja, mau kemana. Oke, bukan berarti langsung ke tindakan lainnya. Baik, ada kan tugas JPN ini meliputi bantuan hukum tadi Pak, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lain. Kalau pertimbangan hukum itu apa Pak? Masuk kategori mana Pak kalau bentuknya itu? Kalau pertimbangan hukum ini kita memberikan pertimbangan terhadap badan usaha milik negara atau milik daerah atau instansi pemerintah terhadap permasalahan yang ada di kantornya. Misalnya mereka ada masalah kegiatan, misalkan tadi seperti misalkan camat, kantor camat ingin melakukan pembangunan gedung. Nah, dari awal mereka melakukan MOU. MOU ini nanti ditindaklanjutin terus dengan pendampingan. Selama mereka mengerjakan ini nanti ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang kita berikan. Misalkan tadi lahannya. Dari awal lelangnya. Kemudian penentuan pemenang lelang, ini terus akan kita dampingi dan kita berikan pertimbangan-pertimbangan sampai dengan kegiatan tersebut berhasil. Oke, jadi ini betul atau tidak begitu, lelangnya betul atau Secara tidak? hukum. Secara hukum ya. Iya. Oke, misalnya kita penetapan siapa pemenangnya betul atau tidak secara hukum, Sudah sesuai belum atau belum. Baik, adakah peningkatan atau kesadaran dari masing-masing instansi atau BUMN dan BUMD di Palembang ini Pak untuk menggunakan jasa pengacara negara Pak? Peningkatan kesadarannya. Kalau sekarang sebetulnya sudah banyak yang tahu Mbak, tapi belum terlalu banyak begitu Mbak yang melakukan kerjasama ke kami. Ini gitu. maksudnya apa? Instansi yang paling banyak ya? Iya, instansi. Atau karena memang mereka merasa belum butuh ya Pak? Atau bagaimana Pak? Mungkin bisa jadi, tapi kita mungkin tidak ada permasalahan. Jangan kita bilang belum butuh, mungkin di instansinya aman. Belum bertemu permasalahan. Belum ada permasalahan. Ya kalau tidak ada permasalahan ngapain kan? Oh, tidak terlalu perlu begitu ya? Tidak terlalu perlu atau memang diperbolehkan saja untuk MOU gitu, yang sifatnya seperti itu, atau hanya untuk pendampingan hukum saja? Ya, kita bisa ada terkait dalam pertimbangan hukum tadi ada legal assistance maupun legal opinion tadi Mbak. Selama ada permasalahan, kalau ada biasanya kan didahului dengan MOU terlebih dahulu. Nah, jadi kalau sudah ada MOU maka kita bisa memberikan, kalau ada permasalahan butuh pendapat kami bisa. Mengapa tidak? Legal opinion kita keluarkan begitu. Baik, Pak Satrio, kalau melihat kondisi di Palembang yang paling rentan untuk mengalami permasalahan ini apa ya Pak? Yang berhubungan dengan aset negara. Yang berhubungan dengan aset negara. Kalau saya sampai sekarang Mbak ya, beberapa bulan saya dinas di bidang datun. Jangan-jangan ini sambil nyetir kalau jalan ke kantor kan, wah ini bermasalah ini peluang ini atau gimana? Kalau saya nggak mau suuzon Mbak. Begitu. Jadi sebenarnya yang paling banyak ininya sih di masalah penagihan seperti pajak, seperti iuran-iuran yang contohnya tadi BPJS. Sebetulnya itu sih yang di masa pandemi ini, karena kan badan usaha atau wajib pajak itu di masa pandemi ini kita juga mengerti kan, mengalami beberapa kendala. Mungkin ada yang usahanya ya berbeda sekali, sangat sepi waktu pandemi begitu. Itu yang memberikan pandangan hukum nantinya pada saat kalau misalnya ini belum sampai ke legal nih, masih belum sampai ke litigasi, masih di non litigasi. Dengan melihat kondisi perekonomian mereka itu, perekonomian sebuah badan usaha misalnya ya Pak, adakah diberikan opini yang meringankan mereka juga? Iya,
begitu Mbak, nanti diberikan, ya kita juga kan mencari solusi ya bagaimana bisa dari wajib pajak atau badan usaha itu dapat membayar kan. Biasanya akan dibuat skema cicilan. Oh, jadi nggak saklek-saklek begitu saja ya Pak? Nggak saklek-saklek, harus sebulan harus lunas, tidak. Masalahnya pasti kita tadi bilangnya ya siap-siap aja di belakang nama ada jaksa kan gitu kan, takut juga ya Pak? Tapi kan kalau untuk yang masalah, ya kita juga paham kan Mbak, di posisi lagi pandemi gini kan serba sulit. Ya jadi biasanya kita buat nanti dibuatkan skema cicilan per bulan berapa ini selama berapa bulan begitu. Ya pasti yang tidak membebani pasti tetap membebani, tapi kan tidak namanya kewajiban tetap harus dipenuhi begitu ya Pak. Dipenuhi. Tapi ada solusi misalnya dengan memberikan keringanan. Keringanan betul. Nah disitulah yang dibutuhkan mungkin bahasa hukumnya ya. Iya. Dari kejaksaan. Nah jadi nanti dari kita juga memanggil wajib pajak atau badan usaha, terus kita koordinasikan dengan klien kita kan. Ini kira-kira kalau dibuat skema cicilan bagaimana, nanti dari seandainya nih BPJS yang membuatkan ini skemanya selama berapa bulan. Nanti kan dari pihak yang badan usaha atau wajib pajak tadi, ini Pak terlalu besar, bisa tidak dikecilkan lagi. Tapi biasanya mereka menggunakan jasa pengacara juga. Yang mana? Yang dari yang dituntut gitu. Yang kita panggil. Yang dipanggil betul. Apa bahasanya apa ya Pak? Dipanggil gitu ya? Kita undang. Yang diundang gitu. Iya, Yang diundang biasanya menggunakan jasa pengacara juga. Ada yang pakai, ada yang tidak. Ada yang mewakili diri sendiri, ada yang datang pengacaranya, ada macam-macam sih Mbak. Begitu. Baik. Mana yang lebih sulit ketika menghadapi memberikan pendampingan ya Pak? Mana yang lebih sulit ketika menghadapi badan usaha atau justru masyarakat? Lebih sulit itu menghadapi masyarakat sih Mbak. Masyarakat? Iya, kalau badan usaha itu biasanya ya hampir mereka itu menyadari itu kewajiban mereka sudah tahu, tapi different case gitu ya, iya, permasalahan yang berbeda ya. Kalau dia sudah menyadari kewajiban mereka dan mereka cuma belum bisa membayar misalnya karena karena pandemi usahanya pendapatannya menurun segala macam. Karena masalahnya berbeda. Iya. Oke, kita tahan sebentar Pak. Ada penelpon terakhir kita pada sesi kali ini. Halo, selamat siang. Selamat siang. Siang dengan siapa? Mbak. Ya, dengan siapa di mana? Pak Parlindungan, Harahap di? Iya, di Tapanuli Selatan. Oke, jauh. Silakan Pak Parlindungan. Bersama siapa narasumber? Oke, narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Palembang, Pak. Ada Pak Satrio dan Pak Sigit. Salam hormat, Pak Satrio dari Kejaksaan ya. Siap, terima kasih Pak. Kalau saya dengar sih apa-apa yang dikatakan sahabat saya selaku pernah juga menjabat salah satu kepala pajak di Bangka Belitung ya, Erwin Siaan. Saat ini beliau sudah di Jakarta Pusat. Tadinya di tingkat 1 Sumatera Utara juga pernah beliau di Kanwil ya. Yang banyak kejadian itu yang perusahaan-perusahaan besar-besar ini yang susah. Kalau rakyat kita mah saya rasa gampang diatur, asalkan ada wadahnya. Kalau menurut Pak siapa tadi dari Kejaksaan ya, seperti apa Pak? Apakah perusahaan-perusahaan yang Bapak temukan juga sulit gitu? Sulit Karena diatur begitu mereka maksudnya? selalu memakai pengacara, katakanlah Sinarmas di Belitung sana. Sinarmas kita udah tahu kayak apa. Pengacaranya juga mau master semua, termasuk orang-orang BPK itu. Jadi itu saja Pak Parlindungan. Karena jangan sampai uang negara ini, uang rakyat ini hilang begitu saja. Demikian. Terima kasih Pak Parlindungan Harahap yang ada di Tapanuli Selatan. Ketika berhadapan dengan perusahaan besar, maksudnya begitu ya, berhubungan dengan pajak, kira-kira permasalahannya apakah cukup gentar? Kalau saya sih mencoba membahasakan saja Pak. Apakah cukup gentar menghadapi pengacara-pengacara besar begitu? Wah Pak Sigit ini langsung. Jadi begini ya Pak Parlindungan, maksudnya tadi kita lebih susah melakukan penagihan terhadap masyarakat, bukan masyarakatnya yang tidak mau membayar, melainkan karena memang perekonomian mereka yang
sedang tidak sanggup membayar. Jadi itu kendala yang kita pandang lebih susah. Beda case juga ya Pak ya? Beda case. Nah, untuk permasalahan perusahaan-perusahaan besar, ini kan kita juga bekerja sebatas skup wilayah, Pak. Misalkan kita di Kejaksaan Negeri Palembang, wilayah kita cuma Kejaksaan Negeri Palembang, cuma Kota Palembang. Tapi nanti ketika misalnya skala provinsi ada Kejaksaan Tinggi, skala nasional ada Kejaksaan Agung. Permasalahan misalkan tadi salah satu perusahaan besar yang menggunakan pengacara besar banyak juga. Pengacara dan pengacara hebat. Kita biasanya dari daerah bisa melaporkan ke Kejati atau ke Kejagung, ataupun bisa juga nanti dari Kejagung memerintahkan Kejati, memerintahkan Kejari. Tentunya kita di sini tidak bekerja sendirian, kita didampingi sama Kejaksaan Tinggi dan juga didampingi sama Kejaksaan Agung. Jadi ada kesatuan gitu ya Pak? Ada kesatuan. Tidak ini kalau misalnya kasusnya seperti ini Pak, melihatnya bagaimana? Itu per wilayah atau per perwenangan atau bagaimana Pak? Misalnya dia tetap ada di Palembang, tapi sifatnya instansi itu vertikal misalnya. Ini bagaimana melihat kasusnya? Jadi kalau misalnya ini contoh tadi karena BPJS, kalau BPJS wilayah Palembang MOU-nya sama Kejaksaan Negeri Palembang. Ketika yang ditagih tadi adalah perusahaannya mendaftarkan di BPJS Palembang, mendaftarkan karyawannya dan menunggak, maka kita yang Palembang yang melakukan pendampingan. Tapi kalau misalnya seperti BUMD skala nasional, skala provinsi, seperti misalnya Semen Batu Raja, itu mereka melakukan MOU kerjasama pendampingan Kejaksaan Tinggi, begitu sampai tingkat nasional. Nah kalau misalnya di tengah kasus itu tadi disinggung ya sebetulnya sedikit tadi sama Pak Satrio, di tengah kasus itu ada apa namanya Pak Sigit tadi juga mengatakan bahwa di tengah kasus ada indikasi misalnya berubah menjadi tindakan koruptif misalnya. Nah itu bagaimana Pak? Kolaborasi juga dengan tentunya lain. Kita tetap setiap pekerjaan kan kita selalu lapor ke atas. Kejaksaan Negeri melapor Kejaksaan Tinggi melapor Kejaksaan Agung. Ada permasalahan nanti kita diberi petunjuk atau pendamping dari atas ke bawah. Tetap gitu. Ya. Tetap. Oke, baik. Di sesi-sesi terakhir, juga ada hal yang bisa disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan bagaimana kinerja dari terutama pengacara negara ini Pak di masa COVID-19 dan juga untuk pemulihan ekonomi saat ini. Silakan Pak Satrio. Jadi di masa COVID ini yang insya Allah akan segera berakhir ya Pak ya. Kita yakin, harus yakin. Harus yakin. Ya jadi kita harus tetap menjaga yang awal kita harus tetap menjaga kesehatan. Dan kita harus tingkatkan kesadaran hukum kita dalam bermasyarakat, dan kita harus mematuhi aturan-aturan yang diterapkan pemerintahan karena semuanya untuk kebaikan kita. Oke. Baik, ada big lines Kejaksaan nowadays katanya begitu ya. Apa itu Pak? Jadi Kejaksaan Agung sendiri telah sedang menyelesaikan masalah-masalah yang besar, Pak. Seperti kasus Jiwasraya, kasus Asabri, dan ada penyidikan besar juga yang sekarang kita ketahui sedang berjalan begitu. Ya. Bahkan di internal begitu ya. Bahkan yang di internal itu ya contohnya tadi kan yang kasus Joko Chandra yang menyeret Jaksa Pinangki juga. Baik, ini kan menarik ya. Semoga kedepannya membuat optimis masyarakat terhadap penegakan hukum juga ya, terutama di Kota Palembang. Iya. Baik, kalau Pak Sigit ada yang ditambahkan? Mungkin itu aja. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Bapak-bapak sudah hadir di studio pada kesempatan siang hari ini. Semoga ke depan ini peran dari jaksa pengacara negara terutama dalam penyelamatan aset ekonomi negara juga semakin diketahui oleh masyarakat, banyak instansi dan juga BUMN dan BUMD yang juga menggunakan jasanya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih pendengar juga. Anda sudah bergabung bersama kami dalam Jaksa Menyapa, Dialog Kerjasama RRI dan juga Kejaksaan Negeri Palembang. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jaksa Menyapa, berjalan bersama. Jaksa Menyapa, ada di tengah Anda.
Anda baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa menyapa sahabat kita semua. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali